Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Jaya. Yang terhormat, pembimbing satu, Bapak Dr. Marta Dinata MPD. Yang terhormat, pembimbing dua, Bapak Johan Siswoyo MPD. Yang saya hormati, pembahas Bapak Lungit Wicaksono MPD. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lungit Wicaksono yang telah berkenan hadir di seminar proposal saya siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Marta Dinata dan Bapak Johan Siswoyo yang telah membimbing saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk datang di seminar proposal saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya AM Pramboyedi Wicaksono, NPM 211305103, merasa sangat bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal dengan proposal yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kecepatan Indiana Dribble Permainan Hoki Indoor pada Tim Putra Hoki Universitas Lampung. Baik, saya akan melakukan presentasi seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kecepatan Indiana Dribble Permainan Hoki Indoor pada Tim Putra Hoki Universitas Lampung. Dengan dosen pembahas Bapak Lungit Wicaksono, MPD, pembimbing satu Bapak Dr. Marta Dinata MPD, dan pembimbing dua Bapak Johan Siswoyo MPD. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, olahraga merupakan salah satu upaya yang dilakukan setiap manusia dalam kehidupan, yaitu untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, disertai watak kepribadian yang disiplin dan sportivitas yang pada akhirnya membentuk manusia yang berkualitas. Hoki adalah olahraga yang dimainkan oleh dua regu berupa permainan yang bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan dengan tongkat pemukul. Di sini juga ada pengertian dribble adalah sebuah gerakan menguasai bola dengan cara mengiring bola dengan tujuan untuk melewati lawan, baik dengan cara berlari maupun dengan berjalan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan masalah latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan penguasaan teknik dasar dribble dalam bermain hoki mahasiswa tim Putra Universitas Lampung masih kurang. Yang kedua, kekuatan otot lengan yang lemah membuat hasil Indiana dribble dalam permainan hoki yang kurang maksimal. Dan yang ketiga, ada kelentukan pergelangan tangan yang dimiliki mahasiswa akan mempengaruhi kecepatan saat melakukan teknik Indiana dribble. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas tentang hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim hoki Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, adakah hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan Indiana dribble dalam permainan hoki pada tim hoki Universitas Lampung? Dan yang kedua, adakah hubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble dalam permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui adakah hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan Indiana dribble dalam permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Dan yang kedua, untuk mengetahui adakah hubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble dalam permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi peneliti, yang kedua bagi pelatih, yang ketiga bagi mahasiswa, dan yang keempat bagi program studi pendidikan jasmani.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Hakikat permainan hoki indoor. Menurut Priyamadi Tabrani 1984-01, hoki adalah suatu permainan yang dimainkan antara dua regu yang tiap pemainnya memegang sebuah tongkat bengkok yang disebut stick untuk menggerakkan sebuah bola. Hoki indoor merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim yang tiap tim terdiri dari 6 orang pemain, 5 pemain dan 1 kiper. Hoki adalah olahraga dengan gaya permainan cepat, secepat mengumpan bola, sedikit mungkin menggiring atau mengolah bola, berlari secepat mungkin ke arah gawang lawan, dan berusaha secepat mungkin memasukkan bola ke gawang lawan. Selanjutnya, teknik dasar bermain hoki. Seperti cabang olahraga lainnya, dalam mempelajari dan berlatih untuk menguasai teknik dasar pada umumnya, selalu melalui beberapa tahapan. Secara prinsip, dimulai dari yang paling mudah sampai dengan yang paling kompleks. Teknik dasar merupakan suatu keterampilan penting yang harus dimiliki seseorang atlet sebelum menuju tingkat lanjutan. Maka dari itu, teknik dasar sangat diperlukan oleh seorang atlet. Dalam hoki sendiri, ada beberapa teknik dasar, yaitu pegangan stick, menggiring bola, mengontrol bola, menerima dan mengumpan bola, scoop, dan flick. Selanjutnya di sini ada perlengkapan hoki. Yang pertama itu stick, yang kedua bola, yang ketiga shin guard atau pelindung tulang kering, dan yang keempat mouth guard atau pelindung gigi. Selanjutnya pengertian kekuatan otot lengan. Menurut Rahmat Hermawan 2018-62, otot merupakan suatu organ yang penting pula sehingga memungkinkan tubuh dapat bergerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Selanjutnya menurut Yospat Sumardi 2007-35 menjelaskan bahwa otot tidak dapat berkontraksi secara terus-menerus. Setelah berkontraksi, otot perlu beristirahat untuk mendapatkan kesegaran kembali. Apabila dipaksa berkontraksi terus-menerus akibat otot yang menjadi kejang. Jika otot mendapat latihan yang teratur dalam waktu yang cukup lama, otot dapat menjadi lebih besar dan kuat. Selanjutnya, kelentukan pergelangan tangan. Kelentukan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang sendi. Dalam hal ini, kelentukan dipengaruhi oleh tulang otot sendi. Tulang sendiri berfungsi untuk alat gerak pasif. Bagian dari kerangka dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui perantara berupa pelekatan. Pelekatan disebut persendian. Dan otot merupakan alat gerak aktif. Menurut Nur Hasan dan kawan-kawan, 2005-18 menjelaskan pendapatnya tentang kelentukan sebagai berikut. Kelentukan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal, sesuai dengan kemungkinan gerakannya, range of movement. Dengan kelentukan yang baik akan mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan pada saat melakukan suatu gerakan. Selanjutnya, pengertian kecepatan. Dalam permainan hoki, menggiring bola dan mengumpan bola sangat memerlukan kecepatan. Artinya, pada saat menggiring bola dan dilanjutkan dengan mengumpan bola ke teman, dibutuhkan kecepatan gerakan sesingkat-singkatnya, sehingga lawan akan sulit merebut bola. Selain itu, permainan hoki perlu dilakukan dengan cepat, supaya bisa menghindari tackle lawan, melewati lawan atau mengumpan bola dengan cepat dan tepat, serta mendekati gawang lawan sehingga dapat mencetak gol. Menurut Suharno, HP,
1978-26, kecepatan didefinisikan sebagai kemampuan organisme atlet melakukan gerakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Menurut Sukadianto 2011, membagi kecepatan dalam dua macam, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan gerak. Selanjutnya, karakteristik pemain hoki indoor Universitas Lampung. Karakteristik pemain hoki indoor termasuk tim hoki putra Universitas Lampung mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi performa mereka di lapangan. Yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua penguasaan teknik dasar, yang ketiga keterampilan bermain, dan yang keempat kondisi psikologis. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama yang saya ambil dalam penelitian relevan ini yang dilakukan oleh Ardi Asmi Suwardi 2011 dengan judul Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan, Koordinasi Mata dan Tangan, dan Kelincahan terhadap Kemampuan Mengiring Bola pada Olahraga Hoki. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Evi Nur Hidayah 2013 dengan judul Sumbangan Power Otot Lengan, Kekuatan Genggaman, Fleksibilitas Pergelangan Tangan, dan Kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan tembakan penalti pada hoki. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Seorang pemain hoki dapat menguasai kemampuan Indian dribble agar dapat bermain hoki dengan baik. Untuk itu perlu adanya pembinaan dorongan-dorongan yang benar, di mana hal ini merupakan dasar untuk meningkatkan mutu pemain. Semakin baik teknik Indian dribble seseorang, maka menunjukkan semakin baik keterampilan pada permainan hoki. Oleh karena itu, dapat diduga kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan mempunyai hubungan yang positif terhadap kemampuan Indiana dribble pada permainan hoki. Artinya, semakin baik kemampuan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan, maka semakin baik pula kemampuan Indiana dribble seorang pemain hoki. Selanjutnya ada hipotesis. H1, ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. H0, tidak ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Yang kedua, ada H2, ada hubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Dan H0-nya, tidak ada hubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Selanjutnya kita ke metode penelitian. Dalam skripsi ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional yang membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Sesuai dengan judul penelitian ini yang mengetahui adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble permainan hoki pada tim putra hoki Universitas Lampung. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Yang akan bertempat penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan futsal klub Futsal Center, yaitu CFC. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Suharrismi Arikunto 2014, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting. Karena tanpa kehadiran populasi, penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin terlaksana. Dari pengertian tersebut, populasi penelitian ini adalah atlet yang berada di tim putra hoki Universitas Lampung yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya, pengertian sampel. Menurut
Suharismi Arikunto 2014, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya, jika subjeknya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan sampel 20 orang. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas itu memiliki dua, yaitu kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan. Dan variabel terikatnya adalah kecepatan Indiana dribble permainan hoki. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang hendak menyelidiki ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan sebagai X1 dan kelentukan pergelangan tangan sebagai X2. Sedangkan variabel terikatnya adalah kecepatan Indiana dribble pada permainan hoki, yaitu Y. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Menurut Suharismi Arikunto 2014, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Sehingga mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Di dalam instrumen penelitian ini memiliki 3 instrumen. Untuk kekuatan otot lengan itu mengukur dengan pull and push dinamometer. Untuk kelentukan pergelangan tangan pengukurannya menggunakan goniometer. Dan kecepatan Indiana dribble pengukurannya menggunakan tes dribble sebanyak 2 kali repetisi dan diambil waktu tercepat dan teknik yang baik. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto 2014, bahwa untuk memperoleh data-data diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai bagian dari langkah-langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data-data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah juga. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Surisman 2014 menyatakan bahwa jika memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Pengujian data dari hasil pengukuran yang terkait dengan penelitian dilakukan untuk mendukung analisis agar lebih optimal. Data yang dianalisis meliputi hasil dari tes kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan. Apakah berhubungan dengan kecepatan Indiana dribble pada permainan hoki indoor tim Putra Hoki Universitas Lampung. Selanjutnya ada uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas data. Menurut Sujana 2005, langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis, lebih dulu dilakukan uji persyaratan analisis data. Dengan uji normalitas yaitu menggunakan uji Lilliefors. Selanjutnya, tujuan uji normalitas yaitu untuk mengetahui apa distribusi yang terjadi normal atau tidaknya. Selanjutnya ada uji linearitas. Tujuan dilakukan uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan yang linear atau tidak dengan variabel terikatnya. Analisis linearitas dengan menggunakan rumus uji F. Rumus uji F yaitu Frec sama dengan R crash dibagi R Krec. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah data memiliki variansi yang sama, homogen atau tidak.
Dalam penelitian ini, uji homogen dilakukan menggunakan uji F sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Sujana 2005 dengan hipotesis sebagai berikut. H0, variansi pada setiap kelompok adalah sama atau homogen. H1, variansi pada setiap kelompok berbeda atau tidak homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Alit Kunto 2010 untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen. Begitupun yang kedua, untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Alit Kunto 2010 untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.